memimpin doa? Doa. Baik anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu ya. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Ada hadir. Siapa yang tidak hadir? Ada dua yang berarti? Tiga. Gak hadir kenapa itu? Pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya anak-anak. Anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Hari ini akan belajar apa? Bahasa Indonesia ya, betul. Ayo dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Buku aja. Nah, jadi kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia tentang menulis cerita. Bukunya dikeluarkan dulu ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak melalui kegiatan mengamati PowerPoint nanti mampu menjelaskan tentang apa itu menulis cerita dengan benar. Selanjutnya yang kedua yaitu melalui media pembelajaran, anak-anak nanti mampu mempraktikkan menulis cerita dengan tepat. Anak-anak, siapa di sini yang suka membaca cerita? Biasanya membaca cerita apa? Cerita. Anak? Ya. Selanjutnya, apakah kalian pernah menulis cerita kalian sendiri? Pernah. Kapan? Oh. Selanjutnya ada kuis. Awal. Siapa yang mau kuis? Aku. Ayo. Ayo, ada 10 nih, pilih nomor berapa dulu? Nomor 1.
lanjut. Nah, selanjutnya ada pengertian cerita. Ada yang tahu pengertian cerita? Bapak minta satu anak bacakan. Siapa yang mau? Ya, kamu siapa namanya? Nyari. Cerita adalah kisah tentang suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang atau tokoh tertentu. Cerita bisa berasal dari pengalaman nyata atau hasil imajinasi. Ya, jadi cerita itu adalah kisah tentang suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang atau tokoh tertentu. Bisa berasal dari pengalaman nyata maupun hasil imajinasi. Jadi tujuan menulis cerita ada 3, yaitu yang pertama dapat menghibur pembaca, selanjutnya yang kedua menyampaikan pesan atau nilai moral, dan yang terakhir yaitu menceritakan pengalaman maupun peristiwa tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri cerita yang baik. Jadi ciri-ciri cerita yang baik ada 4, yaitu yang pertama ada tokoh. Tokoh tersebut bisa hewan, orang, ataupun benda. Selanjutnya yang kedua ada tempat dan waktu kejadian, disebut dengan latar cerita. Yang ketiga ada peristiwa yang dialami tokoh. Yang keempat ada bagian awal, tengah, dan juga akhir cerita. Dan yang terakhir yaitu mengandung pesan ataupun amanat. Selanjutnya ada struktur cerita. Di sini ada 3, yaitu pada bagian awal. Pada bagian awal disebut apa anak-anak? Orientasi. Ya, bagian awal itu bisa juga disebut dengan orientasi, yaitu bagian pembuka yang mengenalkan tokoh, tempat, dan juga waktu. Contohnya yaitu pagi itu Dinda bermain di taman bersama teman-temannya. Yang kedua, bagian tengah atau berisi peristiwa maupun konflik. Bagian ini yaitu tokoh yang mengalami kejadian gembira ataupun masalah. Contohnya yaitu tiba-tiba bola Dinda jatuh ke kolam dan basah semua. Yang terakhir ada akhir atau penyelesaian. Ada yang mau membacakan? Aku. Ya, kamu boleh. Nomor 3. Nomor 3. Belajar saat masalah diselesaikan dan kita belajar cukup. Kedua ada video membantu mengatasi juga dan mereka kembali ke dunia. Ya, jadi bagian akhir itu adalah bagian penyelesaian atau cerita berakhir. Nah, anak-anak, selanjutnya ada video pembelajaran. Jadi Bapak minta anak-anak menyimak dengan baik ya. Ya. Langsung saja yuk kita mempelajari bagaimana ya cara menulis cerita berdasarkan gambar itu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, mengamati gambar dengan teliti. Yang kedua, menulis peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat peristiwa yang sudah ditulis menjadi satu cerita. Maksud dari ketiga hal tersebut adalah ini terdapat sebuah gambar. Nah, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran tentang apa anak-anak? Apa? Itu tentang apa? Kita sudah belajar tentang cara menulis cerita berdasarkan gambar. Tadi ada total berapa peristiwa yang ditulis anak-anak? 4. Ya, betul. Nah, selanjutnya Bapak ada media pembelajaran. Bapak minta 4 anak. Siapa yang mau maju? Nih, kamu mau apa? Satu. Cuma nempel kok. Ayo. Yang pertama ada pengertian cerita. Siapa yang dapat pengertian cerita? Ambil di sini. Nah, selanjutnya ada tujuan cerita.
Dan dapat tujuan TK. Ayo, tempel di sini ya. Selanjutnya, ciri-ciri kita yang baik. Ya, oh. Nah, lalu yang terakhir ada struktur cerita. Nah, terima kasih ya anak-anak. Selanjutnya kalian akan Bapak bagi menjadi 6 kelompok untuk mengerjakan tugas kerja tulis. Nanti kalian akan Bapak kasih ini secara berkelompok. Kalian akan belajar menulis cerita berdasarkan gambar ini. Ini sudah ada bagiannya. Kalian nanti tinggal meneruskan ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Itu saja namanya. Dan kelas. Bapak kasih waktu 10 menit. Bapak kasih waktu 10 menit.